Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Sari, NIM 180150091, jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Baiklah teman, di video ini saya ingin berbagi tentang materi dari buku SKAUM Series Medan Elektromagnetik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Di video kali ini kita akan membahas bab 11, yaitu induktansi dan rangkaian magnetik dari buku SKAUM Series. Nah, di bab 11 ini kita akan membahas 10 poin yang harus kita bahas. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu adalah tegangan induksi diri. Tegangan induksi diri ini diambil dari percobaan Faraday, yaitu dari percobaan Maxwell Faraday, yaitu dengan gambarnya kita bisa lihat mengambil sebuah magnet dan sebuah kumparan yang terhubung ke galvanometer. Pada awalnya magnet ini tuh diletakkan agar berjauhan dengan kumparan sehingga tidak ada defleksi dari galvanometer. Jarum pada galvanometer ini tetap menuju angka 0. Ketika magnet bergerak masuk ke dalam kumparan, jarum pada galvanometer juga bergerak menyimpang ke satu arah tertentu, yaitu ke kanan. Nah, ini. Lalu pada saat magnet didiamkan pada posisi tersebut, jarum pada galvanometer bergerak kembali ke posisi 0. Namun ketika magnet digerakkan atau ditarik menjauh dari kumparan, terjadilah defleksi pada galvanometer. Jarum pada galvanometer bergerak menyimpang berlawanan dengan arah sebelumnya atau ke kiri. Pada saat galvanometer didiamkan lagi, jarum pada galvanometer itu akan kembali ke 0 lagi. Nah, di hukum Faraday ini ada dua. Hukum Faraday yang pertama itu menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Nah, hukum Faraday yang kedua itu tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Nah, dengan rumus hukum Faraday itu yaitu negatif N delta flux per delta T. Nah, rumus tegangan induksi pada materi ini yaitu menggunakan rumus V sama dengan min N D flux dibagi dengan dt. Nah, untuk pembahasan polaritas tegangan ini, dengan mendefinisikan induksi diri dari kumparan itu dengan rumus L sama dengan N D flux per dI. Nah, hukum Faraday dapat dituliskan kembali dengan bentuk V sama dengan L dI per dt. Kemudian kita masuk ke contoh soal untuk tegangan induksi diri ini. Nah, jika sebuah induktor dengan inti udara atau air core terdiri dari 100 lilitan kawat dan menghasilkan flux magnet sebesar 10 mW, jika arus DC yang mengalir sebesar 5A, berapakah induktansi diri dari induktor tersebut? Dan hitunglah induksi diri EMV atau VMV setelah 20 ms. Yang ditanya itu V. Nah, dengan kita misalkan nih ada kumparan, itu sudah ditentukan bahwa arusnya yang mengalir itu 5 ampere dengan jumlah lilitan 100 lilitan. Kita akan mencari L-nya, yaitu induktansi dirinya, yaitu sama dengan N flux per I sama dengan 100 dikali 0,01 dibagi 5 sama dengan 200 mA.
Nah, langsung kita mencari EMV-nya juga, sama dengan L DI per dt, sama dengan 0,2 dikali 5 dibagi 0,02, sama dengan 50 V. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu induktor dan induktansi. Induktor atau induktansi dibentuk oleh dua penghantar yang terpisah oleh ruangan bebas dan tersusun hingga flux magnetik dari yang satu terkait dengan yang lainnya. Dengan lambda sama dengan jika bagi kumparan itu N flux, jadi bagi susunan lain itu menghasilkan flux. Dengan rumus yaitu L sama dengan lambda per I. Kita perhatikan dengan gambar ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penghantar-penghantar yang bisa dihasilkan dari gambar ini bahwasanya H sama dengan I per 2V R A flux dan menghasilkan B sama dengan mu 0I per 2VR A flux. Nah, arus dalam kedua penghantar itu terkait oleh flux yang menembus bidang flux konstan untuk panjang L, maka menghasilkan rumus ini, yaitu lambda sama dengan integral batasnya dari 0 sampai L dan integral dari A sampai B dengan mu 0 I per 2 VR dr dz sama dengan mu 0 IL per 2V ln B per A. Dan L sama dengan mu 0 per 2V ln B per A dalam satuan H per M. Nah, dari suatu bentuk definisi lain dari induktansi L diperoleh dari bentuk ungkapan bagi energi yang tersimpan dalam medan magnetik dari analisis rangkaian dan teori medan, menghasilkan rumus W sama dengan setengah L I kuadrat dan W sama dengan setengah LV kali B kali H dV, yaitu memberikan L sama dengan integral V B kali H dV per I kuadrat. Selanjutnya kita akan mengetahui poin ketiga, yaitu bentuk-bentuk paku. Di sini ada gambar 11.3 yaitu toroida dengan penampang segi 4 dengan rumus L sama dengan mu 0 N kuadrat A per 2V ln R2 per R1 dengan satuan H. Kemudian di sini ada gambar 11.4 yaitu toroida dengan penampang yang umum dengan rumus L sama dengan mu 0 N kuadrat kali S per 2V. Kemudian di sini ada gambar 11.5 yaitu penghantar-penghantar paralel dengan jari-jari A, yaitu dengan gambar ini menghasilkan rumus L sama dengan mu 0 per V cos pangkat min 1 kali D per 2A. Untuk D lebih besar dari A, maka menghasilkan L sama dengan mu 0 per V ln D per A. Kemudian ada juga gambar 11.6 yaitu penghantar silindris yang sejajar dengan bidang tanah dengan rumus L sama dengan mu 0 per 2V cos min 1 dikali D per 2A, yaitu dengan mu 0 per 2V ln D per A dengan satuan H per M. Ada juga 11.7 dan rumusnya L sama dengan mu 0 N kuadrat S per L, yaitu menandakan solenoida panjang dengan luas penampang S yang kecil. Gambar 11.8
itu kumparan berlapis tunggal dengan teras udara dengan rumus L sama dengan 39,5 N kuadrat kali A kuadrat dibagi 9A tambah 10R. Kemudian ada yang terakhir yaitu gambar 11.9 yaitu kumparan berlapis ganda dengan teras udara dengan rumus L sama dengan 31,6 N kuadrat R1 kuadrat dibagi dengan 6R1 ditambah 9L tambah 10 kali R2 kurang R1. Kemudian kita masuk ke poin keempat yaitu induktansi internal. Dengan gambar ini, bahwasannya gambar yang A menyatakan suatu penghantar dengan penampang lingkaran dengan arus I yang dianggap terdistribusi secara merata pada penampang itu. Nah, anggapan ini hanya berlaku pada frekuensi rendah, karena pada frekuensi tinggi timbullah efek kulit yang menyebabkan arus itu berkonsentrasi pada permukaan luarnya. Di dalam penghantar yang jari-jarinya A, hukum Ampere itu memberikan H sama dengan I per 2 VR kali A flux, sama B sama dengan mu 0 I per 2 VR kali A flux. Gambar yang kedua itu menyatakan penghantar yang lurus pada A hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dari torus tak terhingga. Maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak terhingga. Garis-garis flux yang menembus jalur IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu dari filamen itu dipotong sekali atau N kali, N ganjil oleh garis deflux. Sedangkan filamen I atau 2 titik tidak terpotong atau N kali, N genap. Akibatnya deflux hanya terkait dengan fraksi atau VR kuadrat dibagi dengan V A kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot, yaitu lambda sama dengan integral dari VR kuadrat dibagi V A kuadrat kali D flux sama dengan integral batasnya dari 0 ke A itu VR kuadrat dibagi V A kuadrat dikali mu 0 IR dibagi 2V A kuadrat kali L dr sama dengan mu 0 IL per 8V. Maka L-nya itu sama dengan lambda per I bagi dengan L sama dengan mu 0 dibagi 8V sama dengan setengah kali 10 pangkat minus 7 HM. Maka hasil ini tidak bergantung pada jari-jari penghantar. Induktansi totalnya adalah jumlah induktansi eksternal dengan induktansi internal. Kalau induktansi eksternal dari orto setengah kali 10 pangkat minus 7 H per M, maka induktansi internalnya tak boleh diabaikan. Lanjut ke poin kelima yaitu rangkaian magnetik. Dengan gambar ini kita bisa simpulkan jika hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteras udara, maka menghasilkan rumus integral tertutup H dikali dl sama dengan Ni. Kemudian tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memencar sehingga B kecil harganya atau flux itu terbatas di dalam kumparan saja. Permeabilitas relatif bahan-bahan ferromagnetik mu R mempunyai ordo ribuan. Sebagai konsekuensinya kerapatan flux D sama dengan mu 0 kali mu R kali H adalah untuk H tertentu menjadi jauh lebih besar daripada dalam ruang hampa. Dengan rumus
HNI. Kemudian ada gambar yang kedua. Gambar kedua ini menyatakan bahwa kumparan di sana itu tidak terdistribusi rata sepanjang teras besi. Akan tetapi faktor Ni dari kumparan tadi menimbulkan fluks yang mengikuti teras tersebut. Dapatlah dikatakan fluks tersebut lebih menyukai teras daripada ruang di sekitarnya dengan perbandingan beberapa ribu terhadap 1. Ini sangat berbeda dari magnetar ruang bebas. Kemudian masuk ke poin ke-6 yaitu nonlinearitas kurva B kali H. Nah, memberikan kurva magnetisasi atau kurva B kali H untuk beberapa macam bahan ferromagnetik yang bisa dijumpai. Permeabilitas μr dapat dihitung dari kurva B kali H memakai rumus μr sama dengan B per μ0 kali H. Dengan contoh kurva yaitu gambar 11.13, kurva B kali H dengan H-nya itu lebih kecil dari 400 A per M. Diketahui di sini kita misalkan ada A, B, C, dan D. A-nya itu adalah besi tuang, B ini adalah baja tuang, ini adalah baja silikon, dan yang D adalah alloy nikel besi. Selanjutnya ini contoh dari kurva B kali H dengan H-nya itu lebih besar dari 400. Sama seperti tadi, cuma dengan kurva yang berbeda ya. Karena yang membuat beda itu adalah lebih besar dan lebih kecil dari 400 ini. Dan kemudian gambar 11.15 ini memperlihatkan sifat kenonlinearan yang ekstrim dari μr terhadap H untuk baja silikon. Kemudian ada poin ke-7 yaitu hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Dari gambar 11.16 ini, suatu kumparan N lilitan dan arus I yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh Ni. Untuk GGF ini seringkali digunakan simbol F. Satuannya adalah ampere. Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan ini itu adalah F sama dengan N kali I sama dengan integral tertutup dari H kali dl. Itu menghasilkan integral pertama yaitu H kali dl ditambah integral kedua H kali dl ditambah integral ketiga H kali dl. Menghasilkan H1 kali L1 ditambah H2 kali L2 ditambah H3 dikali L3. Kemudian masuk ke poin 8 yaitu teras dengan celah udara. Bahwasanya rangkaian magnetik dengan celah udara yang sempit sangat biasa dijumpai. Celah itu umumnya dibuat sekecil mungkin karena penurunan Ni pada celah seringkali jauh lebih besar dari penurunan tersebut pada teras. Garis fluks agar melebar ke arah celah hingga luas penampang celah melebihi luas penampang teras yang berdekatan, asalkan panjang LA dari celah lebih kecil dari 1/10 dari ukuran teras yang terkecil. Dapat dihitung luas semu SA dari celah tersebut untuk teras persegi panjang dan ukuran A dan B. Dengan rumus SA sama dengan A ditambah LA dikali dengan B ditambah LA. Jika fluks total dalam celah udara diketahui, HA dan HALA dapat langsung dihitung bahwa HA-nya itu sama dengan 1/μ0 dikali fluks per SA. Atau juga dengan HALA sama dengan LA kali fluks dibagi dengan μ0 kali SA.
Untuk suatu teras serba sama sepanjang LI dengan satu celah, hukum Ampere menyatakan NI sama dengan HI LI ditambah HA LA sama dengan HI LI ditambah, masukkan yang sudah diketahui tadi HLA-nya, yaitu LA flux per U0 SA. Kemudian masuk ke poin 9, yaitu kumparan ganda. Dengan gambar 11.17 ini, 2 atau lebih kumparan dapat digulungkan pada satu teras sedemikian rupa, sehingga GGM saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Sehubungan dengan itu, suatu cara menyatakan polaritasnya seperti pada gambar. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah yang mengandung 2 atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah dalam arah yang berlawanan. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Dengan gambar yang sudah tertera, bahwa metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel ini disarankan ekuivalensinya pada gambar. Cabang yang di sebelah kiri mengandung kenaikan NI di samping suatu penurunan NI. Penurunan NI ini di antara titik cabang A dan B dapat dituliskan untuk setiap cabangnya, yaitu F dikurang H1L1 sama dengan H2L2 sama dengan H3L3, di mana flux-fluxnya memenuhi flux 1 sama dengan flux 2 tambah flux 3. Permukaan lebih dari satu macam bagian-bagian teras memaksa kita bekerja dengan beberapa kurva B kali H. Suatu celah yang dibuat pada salah satu cabang akan membuat MMV menjadi HI-LI ditambah HA-LA bagi cabang tersebut. Adapun perlu menggambarkan rangkaian ekuivalen dalam permasalahan rangkaian-rangkaian magnetik paralel juga merupakan kebiasaan yang baik untuk mencatat macam-macam bahan, luas-luasnya penampang, dan juga panjang rata-rata langsung pada diagram itu juga, dan dituliskan pada tabel yang sudah ditertera ini, tabel 11.1 ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini saya mengambil 11.24 dari buku Skaum, yaitu tetapkan induktansi persatuan panjang dua penghantar silindris paralel dengan jari-jari penghantar 1 mm dan jarak antara pusat-pusatnya itu 12 mm. Cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus L sama dengan nu0 per V cos H pangkat min 1 dikali D per 2A. Kita masukkan bahwa nu0 yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikali cos pangkat min 1 dikali dengan D yaitu 12 kali 10 pangkat minus 3. Mengapa? Karena dari 2 mm ini kita harus memindahkan ke meter, maka menjadinya pangkat minus 3 dikalikan 2 hanya begitu juga kita harus pindahkan ke meter, maka hasilnya itu 9,91155 dikali 10 pangkat minus 7. Jika kita ubah itu 0,992 μh dibagi dengan meter. Kemudian kita contoh soal satu lagi ya, itu 11.27. Tetapkan induktansi kumparan pada gambar yang ini. Kalau R1 sama dengan 1 cm, R2 sama dengan 2 cm, dan L sama dengan 3 cm, dan N 800. Jika kalian memperhatikan dari awal tadi, pasti sudah tertebak bahwasannya cara penyelesaiannya itu dengan rumus L sama dengan 31,6 N kuadrat R1 kuadrat dibagi dengan 6 R1 ditambah 9L tambah 10 kali R2 kurang R1.
kita masukkan yang sudah diketahui, yaitu 31,6 dikali N kuadrat itu adalah 800 kuadrat. Di R1 nya itu adalah 1 cm, kita pindahkan ke meter dulu, maka menjadi 1 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dibagi dengan 6, R1 nya 1 kali 10 pangkat minus 2, ditambah 9, L nya itu kita pindahkan jadi meter, jadi 3 kali 10 pangkat minus 2, ditambah 10 kali R2 kurang R1, 2 kali 10 minus 2, dikurang 1 kali 10 pangkat minus 2. Maka menghasilkan 800 kuadrat itu menjadi 64.000, dan 1 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ini menjadi pangkatnya minus 4. Kita masukkan menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2, dan 9 kali 3 itu 27, dan 10 kali 2, 2 dikurang minus 1 itu 1, dan 1 kali 10 maka hasilnya 10. Maka menghasilkan, jika kita kalikan yang bagian atas, maka mendapatkan 24 kali 10 pangkat minus 2, dan kita kalikan, kita tambahkan yang di bawah ya, tambahkan di bawah, tambah 27 tambah 10, maka hasilnya 4,3 pangkat minus 1. Maka menghasilkan 4703,25 dalam bentuk mikro ya. Jika kita masukkan ke mili maka 4,70325. Baiklah teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.